Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Dia dengan saya sangat-sangat luar biasa. Jadi makanya sampaikan kepada dia, ya, tolong Juma, kenapa kamu, apa yang membuat kamu tidak berani gitu, yuk. Masih kena sihir katanya. Si Ripa juga sama, nggak berani. Saya yang datangi ke tempat mereka pun mereka nggak berani. Tuh ya teman-teman ya. Halo, selamat pagi abang. Ya selamat pagi Mario, silakan nyalakan kamera. Aduh. Halo Mario. Saya agama Katolik. Sorry, saya salah klik. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Oke, kita sambut lagi ya. Kita naikkan yang muslim-muslim ya teman-teman ya. Kita naikkan yang muslim-muslim. Kepada teman-teman yang Kristen mohon pengertiannya ya. Mohon pengertian karena di sini kita mau ngundang yang muslim dulu ya. Oke, ini ada Tafo. Oke, sulit beneran namanya. Tafonao. Oke, Tafonao. Silakan nyalakan kamera Tafonao. Masih kena sihir. Iya, saya dengar-dengar katanya si Juma kena sihir, kena santet katanya. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau kena sihir kan berarti sama dengan Muhammad sih Juma. Iya, Tafonao, silakan nyalakan kamera Anda. Tafonao. Iya. Halo Bang. Anda Muslim? Katolik Bang. Oke baik, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang, saya turunkan dulu. Teman-teman, mohon pengertiannya ya teman-teman ya, mohon pengertiannya. Ini sebentar, saya kayaknya ingat sebentar. Ini saya ingat ini siapa? Kayak ada pesan sebentar. Saya naikkan dulu Lilitan. Coba sebentar. Halo Lilitan. Halo, iya Bang Edi, shalom. Terima Shalom, kasih ya. udah diizinkan naik. Oh ya. Saya yang kemarin DM itu. Oh iya, kayaknya saya ingat suara apa namanya? Pernah kita inbokannya gimana ya? Iya. Oh ya, Bisa menyalakan mama kamera. saya ini bener penggemar Edis, tiap hari dia nonton Edis itu. Jadi izin ya Bang ya, ngobrol sebentar gitu sama mama. Sebentar Bang, saya panggil mama dulu ya. Oke, iya. Ma. Edis. Edis TV. Oh, Edis. Iya. Maju. Ngobrol. Salam. Shalom ya. Iya, ini Popo. Iya. Iya. Saya ibu ngomong apa baik? Ya terserah pengen ngomong apa. Ya, tolonglah doain Om Edis. Jadi saya kan habis ketinggalan anak. Anak saya baru aja dipanggil Tuhan. Izin. Iya, kita doakan bersama-sama ya, Ibu Lili. Ibu Lili, sama-sama kita doakan teman-teman ya. Iya. Beberapa hari yang lalu kayaknya yang anak ibu tadi inbox saya begitu karena katanya pengen ngobrol begitu. Sebenarnya di kontak saya ada nomor HP juga Bu. Oh iya. Di profil saya itu ada nomor HP saya juga. Nggak tahu nggak. Iya. Semoga tuh dikuatkan gitu imannya. Amin ya Bu. Iya. Sama-sama teman-teman ya, kita doakan ya teman-teman. Iya. Iya, turut berduka ya Bu ya.
Ya, Yang sabar, Bu. makasih. Yang sabar ya. Kayak merasa kehilangan gitu tiba-tiba. Mm-mm. Saya kasihan banget sama dia. Ya, ya, ya. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya, Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Sama-sama teman-teman, kita doakan ya teman-teman ya. Ya, semoga Bang Edi sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin Bu. Amin. Apa Mak? Udah. Udah belum? Udah belum. Sudah? Maaf ya, Mama Lata gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maklum udah tua. Iya. Ya Udah. makasih Om. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya, makasih ya Bang Edis ya udah. Sama-sama Kak Lili, Sama sama-sama. Mama. Oke. Iya. Hanya itu Saya saja? Iya, itu aja. Makasih ya Oke. Bang ya. Sama-sama, sama-sama. Semoga tetap dikuatkan ya. Semoga tetap kuat Amin, ya. amin ya. Oke, berarti saya turunkan dulu ya Kak Lili ya. Iya Bang, terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Ya teman-teman, nampaknya saya baru ingat karena ada yang bilang, Bang, ibu saya pengen ngobrol sama abang tuh sekali aja begitu. Ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan kembali ya diskusinya ya teman-teman ya. Ini berani hijrah ini sudah saya turunkan berkali-kali, tapi dia naik terus ini. Begini berani hijrah, masalahnya kamu itu tidak bisa menyalakan kamera. Jadi gimana saya mau diskusi sama kamu, sedangkan syaratnya itu di sini menyalakan kamera. Halo? Oh iya, halo. Begini berani hijrah. Oh iya, Di sini siap, Bang. itu Siap. syaratnya itu berani menyalakan kamera, sementara kamunya belum cukup. Oh iya, Kamu Bang. kan belum bisa Terima kasih, menyalakan Bang. kamera. Iya, ya. Coba nanti kalau kamu sudah bisa menyalakan kamera, baru kamu kesini lagi ya. Oke, siap. Terima Oke, kasih, Bang ya. mohon maaf ya, mohon maaf. Oh, iya, siap. Memang syaratnya begitu Bang ya, syaratnya yang begitu. Oke, saya turunkan dulu. Ya teman-teman ya, sampaikan kepada si Juma, sampaikan kepada si, ya pokoknya Juma dan kawan-kawan. Kapan diatur jadwal diskusinya? Udah berkali-kali loh, saya datangi nggak berani, ya kan? Heran saya. Oke, Hierman. Halo Hierman. Bang Edis, Iya, Hierman silakan nyalakan kamera Hierman. saya Christian. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bang Edis, idola saya Christian Bang Edis. Oh iya Bang, oke Bang, sama-sama Bang. Jangan mengidolakan manusia Bang, jangan mengidolakan saya. Idola kita hanya Yesus saja Bang, seperti itu Bang. Oke Bang Edis. Oke, mohon maaf ya Bang ya, karena kita fokus dulu, kita undang dulu yang para penuhan Muhammad ya Bang ya. Begitu Bang. Shalom, Oke, shalom, salam kenal Bang. Mohon maaf, beribu maaf saya turunkan. Teman-teman, mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Karena begini teman-teman, kita ini membuka forum ini tujuannya itu adalah salah satunya memberi kesempatan yang selebar-lebarnya kepada para penuhan Muhammad. Supaya apa? Supaya mereka itu dikasih kesempatan untuk memberikan jawaban atau untuk mengklarifikasi seperti itu. Ya, kita bukan seperti channel-channelnya Muslim, channel-channelnya Juma dan kawan-kawan yang hobi ngerumpi di sana gitu. Kita bukan channel seperti itu, teman-teman. Di sini kita benar-benar kita kasih kesempatan, Raja, makasih Raja. Benar-benar kita kasih panggung kepada mereka untuk diskusi dengan baik. Tapi ingat syaratnya ada 2 gitu loh. Kalau kamu mau saya kasih panggung, saya kasih kesempatan selebar-lebarnya, syaratnya 2. 1, kamu Islam dan masih bangga dengan Islam kamu, karena banyak orang Islam di sini yang sudah malu jadi orang Islam. Yang kedua, kamu harus punya adab. Hanya itu saja. Syaratnya sederhana sekali ya, sangat-sangat sederhana.
Jadi tolong tunjukkan ya bahwa kamu benar-benar memenuhi syarat itu ya, memenuhi syarat yang sudah kita berikan tadi. Ya, silakan. Daeng ta. Daeng taha. Oh, daeng taha. Ya, silakan Daeng. Udah kau sampaikan kepada si Juma, Daeng? Halo, Daeng. Ah, macet. Iya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah sampaikan kepada si Juma? Iya, ya Bang. Sudah sampaikan belum? Nanti alasanmu lagi, saya nggak di rumah, saya nggak ada Al-Quran. Alasan aja. Sudah disampaikan belum? Kenapa sih Juma Bang? Karena itu termasuk apa namanya? Ya sekampung saya memang kalau saya nilai itu Bang Juma itu luar biasa itu. Iya, kenapa takut dengan saya? Kenapa dia begitu takut sampai lari? Kedengar suara saya saja rambutnya sudah rontok gimana? Dengar suara saya saja dia sudah rontok imannya. Coba gimana? Kapan dia itu punya nyali menghadapi saya? Dia yang datang ke sini atau saya yang datang ke tempat dia? Terserah Bang. Kalau misalkan memang kita mau kau sampaikanlah, kau kan yang dekat di sana. Karena menurut pemahaman saya terkadang orang yang biasa apa namanya membanggakan dirinya seperti ini. Loh, itu belum saya tentu, bukan membanggakan diri saya. Sehubungan dia menantang, makanya saya meladeni. Bukan saya membanggakan, enggak. Dia yang menantang. Gimana sih? Masa saya tahu? Mau dengar suaranya dia nantang saya? Mau dengar? Tidak usah Bang, biasa bisa ikuti semua. Kau malu nanti jadinya. Dia yang menantang-nantang. Giliran saya datangi kok banyak alasannya. Gimana sih? Pengecut. Bang, dengar dulu. Masih ingat kawan-kawan kita masuk. Bilang pakai rok dia. Dia itu harusnya pakai rok dan pakai lipstik. Harusnya dia pakai rok dan pakai lipstik. Bilangin kepada para penggemar Juma, kamu dicari-cari sama Edis TV. Kenapa sudah saya datangi kamu ke channelmu selalu saja penggemar-penggemarmu itu ketakutan. Turunkan Edis TV, turun. Apa itu? Suruh Juma kalian itu pakai rok mini, pakai lipstick yang merah gincu, yang tebal. Kalau bahasa itu kami nggak percaya Bang. Karena kalau misalnya di zona Suma kita di situ juga berbicara seperti itu. Loh, dengar. Adakah dia pernah naik ke sini? Coba, pernah nggak dia naik ke sini? Berani nggak dia naik ke sini? Ada pernah? Iya, ini channel ini belum, tapi yang sebelum-sebelumnya biasa. Nggak pernah. Dia tidak pernah berani naik ke sini karena dia tahu bakalan saya bikin jadi bubur. Dan saya, oke lah, saya maklumi kalau dia tidak ke sini. Saya yang ke tempat dia. Saya yang ke channelnya dia, tetap dia nggak berani. Di situ dia sendiri tidak berani. Dengar dulu. Sendiri dia di channelnya, dia sendirian di channelnya, dia nggak berani. Cuman saya satu orang. Kedua, di channel teman-temannya ada 8 orang di situ, 8 orang. Setiap saya datang, baru saya ngomong gini, halo, wah langsung kejang semua. Turunkan. Saya baru ngomong halo. Coba, baru saya bilang halo, sudah rontok semua nih kalian. Kenapa sih? Iya Bang. Saya sendiri Bang jauh dibanding daripada ilmu yang dimiliki Bang Suma. Kok iya, saya nggak tanya kamu kenapa dia ketakutan, kenapa? Bang Suma mau tahu ketakutan terus dia itu. Udah gini, nanti kau kasih tahu sama dia supaya dia berani menghadapi saya. Gimana? Kenapa? Bisa nggak sampaikan kepada dia supaya dia jangan takut menghadapi saya? Gimana? Tidak pernah dia bilang takut Bang, tidak pernah dia takut.
tapi kita tidak apakah mau kamu dengar bagaimana si Juma ketakutan dengan saya? Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar waktu dengarkan dulu Bang. Yang waktu Nathan dia sebagai host baru kita naik di situ dia tanyakan tentang legitimasi kenapa kita kabur Bang. Legitimasi? Legitimasi apa? Legitimasi apa? Iya. Nih, dengar. Masih ingat dia tentang tanyakan tentang masalah legitimasi. Dengar. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. A few moments later. Kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu. Iya. Saya itu sudah perang sama Edis. Sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis. Di TikTok perang sama dia. Tapi saya mau perang. Ketika saya perang dia pasti skak. Saya tidak kasih ruang untuk PKPK. Ini kan namanya permainan begini Bang, kadang menang kadang kalah. Edis seorang ulama pun tidak pernah bisa menang. Ya, belum tentu Bang. Udah, Daeng. Bilang sama si Juma. Kau disuruh Edis pakai rok mini dan pakai gincu merah begitu biar diajak ke pasar. Gitu. Ya udah ya. Udah. Itu saya bilang Bang, saya kalau mau dibanding daripada Juma yang jauh Saya nggak nanya dirimu, suruh dia datang. Gini aja. Dia yang datang kemari atau saya yang mendatangi dia, gimana? Sanggup? Tidak Mbak, tidak tahu tentang masalah hadis. Udah, sampaikan dulu Deng sama dia nanti ya. Atau mau diskusi kita? Udah siap Al-Qur'annya? Ya rencana diskusi, tapi saya mau bertanya dulu Bang Edis. Kau dari kemarin kau tanya terus. Kemarin saya mau bertanya dulu, nanti kau gantian. Sekarang kau tanya lagi, nanti gantian. Udah kau lakukan intriknya Muhammad itu. Sudah dilakukan dia intriknya Muhammad sudah. Udah, hati dulu di bawah. Kemarin kau lari. Aduh, berat saudara-saudara. Oke, Erwin Hutapea. Erwin. Halo Erwin. Oh, Katolik Bang, Katolik. Oke, baik. Mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu Bang. Oke, kita kasih naik ada Rijal. Oke, si Rijal kita kasih dulu kesempatan ya, apa maunya dia. Ya, Rijal. Ya, Silakan, nyalakan kameramu, Jal. Dis. Kau jangan Jal, ada nggak bahasamu yang nggak memelas, Jal? Kau nggak level. Kalau menurut aku memelas bener kamu, Rijal. Level kau tuh cuman kayak aku. Bang Remince, makasih ya. Kak Remince, terima kasih. Kalau kau berani debat sama Bang Zuma secara offline, biar aku jamin offline. keselamatanmu. Sedangkan anu aja kemarin Egy Sujana, kamu musuhnya umat Islam, boleh dibunuh. Rijal, gini Rijal. Menurut ranking, sebentar dulu. Gini, kalian ini masih menduduki ranking sebuah umat yang beringas, kemudian umat yang tidak punya adab. Nah itu. Kalau ranking itu sudah dicabut dari kalian, nah nanti kalian kalau diskusi kopi darat pasti banyak yang jabanin. Orang berat akan datang kalau diajak kopi darat sama orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu rankingnya tidak ada rekod mereka itu, misalnya tukang bunoy, darah halal, nggak ada. Nah, yang tabiat barbar, kemudian teroris, ya tahu lu sendirilah kalian siapa itu pemegangnya. Bilang saja nggak berani. Kan udah aku jamin keselamatanmu. Ku biayai kau pulang pergi ke Rijal, Amerika. kamu mau lihat diskusi kemarin? Mau nggak lihat diskusi kemarin? Dia itu fitnah dan mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya.
Dia nggak tahu baca Al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran, ya marah lah orang Islam, Des. Lu, Beda sekali. gimana kok kamu kok cuman kalian aja nih? Nih, lihat nih, dengar. Nih, ini biar kau tahu. Nih, dengar deh, lihat nih. Jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia terdiri dari tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Allah itu tiga tetapi satu. Siapa bilang? Allah itu satu. Allah itu. Oh, sebentar, nih. Musuh kami umat Islam. Ubud pun nggak apa-apa kok. Musuh kami mau kubunuh ya. Udahlah, gini aja. Daripada kalian debat offline, mendingan kalian itu tahu nggak ngapain ya? Biar saya kasih tahu kerjaan kalian apa. Nyium batu. Des. Kalau menurut pandangan aku, Des, yang nggak pakai otak itu adalah kalian. Kenapa? Rijal, kau jangan lari dulu kemana-mana. Kamu ini kalau diajak diskusi kok kamu tukang lompat sih? Kau dengar dulu. Kamu kan tadi bilang saya diajak debat offline, betul? Ya. Bagaimana mau mengajak debat offline kalau ranking kalian itu masih sebagai umat yang barbar, beringas, ya kan? Kamu tahu nggak? Sebentar. Kamu tahu nggak umat agama apa yang meneriakkan Allahu Akbar terus mukulin orang? Agama apa coba? Kenapa dulu orang Tahu Ade Armando itu memang sebentar Rizal. Ade Armando itu saudaramu itu orang Minang juga, tahu? Tahu? Ade Armando tahu? Kok malah ketawa hari ini, makanya saya malas diskusi sama kamu. Ade Armando tahu nggak? Tahu. Oke, kamu tahu dia dipukulin sambil teriak-teriak Allahu Akbar yang mukulin? Kok malah ketawa? Des, yang pukulin dia itu, Des. Ya orang Islam kau yang pukulin dia. Mana mungkin teriak-teriak Allahu Akbar terus orang karestek. Rizal gini. Kau nggak tahu pertama kalau diskusi itu Rizal, kita itu harus jujur. Rizal, pertama kalau mau diskusi kita itu harus jujur. Nggak boleh kita itu ngomong ngarang bebas gitu, nggak boleh. Belum ada satu orang pun, Des, orang yang beragama kalian itu yang jujur. Nggak ada masalahnya sama kalian, nggak ada dosa melakukan apapun di bumi ini, nggak ada syariatnya. Di mana? Kalau Islam jelas. Fama ya'mal miskol lazaratin khairayarah. Jelas sekali ada ukurannya, ada dendanya setiap kejahatan yang dilakukan. Kabur kau, Des, kabur. Itu makanya aku bilang, Des, ketika Yesusmu disalib, dia berkata, Eli Eli lama sabatani, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia menjerit, dia menangis, meratap dia di tiang salib itu, Des. Kau malah tertawa gembira, Des, merayakan, wah darahnya telah menebus dosa kami. Kan begitu. Udah, gini aja Rizal, gini aja. Kalau kamu ngerti agama Kristen, saya ajak kamu ngobrol agama Kristen. Masalahnya kamu nggak pernah baca, jadi nggak mungkin saya bahas Bible sama kamu, Rizal. Yes. Aku setiap edisi Alkitab itu aku balik. Udah berapa lama kau baca? Udah lama aku baca. Oke. Kamu mau nggak saya tunjukin kalau kitabmu itu cuma jiplak Bible? Gimana sih kamu? Kitabmu ini yang nempel kitab orang lalu mengubah isinya. Makanya Yahudi, ntar dulu. Makanya Yahudi marah kali sama kalian. Kenapa? Karena Yahudi itu memuliakan Abraham, memuliakan Daud, memuliakan Salomon. Yahudi itu memuliakan, sementara kitab kalian ini menghinakan mereka. Makanya mereka mengamuk sama kalian. Nggak ada ceritanya si Salomon berzina di hadapan ribuan orang, di hadapan umat Yahudi, di hadapan orang-orang Yahudi, dia siang bendera. Nggak ada itu, mana ada. Dihinakan oleh kitab kalian ini. Bagaimana nggak marah orang Yahudi?
Begitu juga Salomo. Poinmu itu Daud. apa sih Rizal? Kamu kok lari ke Daud sana ke sini? berzina, Poinmu tak itu pernah apa Daud Rizal? itu dimuliakan oleh Al-Quran dan dimuliakan oleh orang Yahudi. Sementara kalian menghinakan Daud. Abraham kalian tuduh minum-minuman. Abraham itu orang yang terhormat di dalam Yahudi, Dis. Begitu makanya Yahudi nggak akan nyambung sama kalian. Abraham minum-minuman gimana maksudmu sih Rizal? Coba tuh itu kau nggak mengerti. Kitab Abraham dituduh oleh Alkitab kalian itu adalah minum Di minuman. mana? Di ayat berapa? Coba kau cari saja. Masa aku ngajarin Saya kau? nyari kau yang udah kau tidur di bawah aja. Gimana kau tuh? Inilah sakitnya mereka itu. Dia yang ngarang suruh saya nyari. Kan aneh. Kemarin juga cuma saya bilang begitu. Mereka yang ngarang tanda kenabian itu tompel. Suruh saya nyari. Memang sakit kalian ini. Masa tanda kenabian berupa tompel di punggung suruh saya nyariin di dalam Taurat? Itu nggak ada. Karena nggak ada, dibilang kitabnya palsu. Memang nggak ada orang yang lebih sakit daripada kamu. Ini luar biasa teman-teman ya. Bagaimana mungkin kamu menuduh, mengatakan bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel? Di kitab Taurat mana, di Injil mana ada tanda kenabian berupa tompel? Terus kau bilang, ya kalau begitu cari di kitabnya Musa. Emang malang bener mereka ini. Aduh. Sangat malang teman-teman. Sangat malang. Oke, kita kasih naik ada Mas. Sebentar. Kita kasih naik yang bisa menyalakan kamera ya. Coba ini. Aku subsid. Oke. Oh, aku subsid sebentar Bang. Belum bisa menyalakan kamera. Saya turun dulu. Harus bisa menyalakan kamera ya. Wajib bisa menyalakan kamera. Mas Iwir. Halo Mas Iwir. Mas Iwir. Halo bos. Iya, Mas Iwir. Ya, salam kenal Mas Iwir. Salam kenal. Saya Edis TV. Ya, di sini saya seorang Kristen, tapi saya sangat memahami ajaran agama Islam. Nah, saya mau tanya nih, apakah Anda Muslim? Saya Muslim. Muslim. Ya, coba bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Nggak, ini diskusi ini konteksnya apa dulu nih? Ya, diskusi lintas agama begitu. Setelah saya mempelajari agama Islam, nyata bagi saya bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian. Begitu. Soalnya apa? Soalnya semua-muanya tertuju kepada Muhammad. Apa-apa Muhammad begitu. Jadi memang pusat daripada agama Islam itu setelah saya pelajari memang adalah Muhammad begitu. Apakah Anda setuju? Setuju nggak? Orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Kata siapa? Muhammad SAW. Kata siapa? Al-Quran sendiri Allah Quran kata siapa? Di dalam kitab kita. Sebentar, Quran kata siapa? Is Macet. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Indonesia, teman-teman? Ini kenapa sinyal seperti ini, saudara? Apakah lagi musim hujan begitu parahnya, teman-teman, sampai sinyal sampai kayak begini? Iya, parah. Oke lah, nanti perbaiki dulu sinyalnya ya, Mas Iwir ya. Heran sih, kuota habis bagaimana? Oke, kita kasih naik ada Gus Maugi. Oh, pria brewok. Oke, kita kasih naik. Makasih topinya, terima kasih. Ya, pria brewok. Selamat pagi, pria brewok. Silakan nyalakan kamera, bro. Kayaknya ini udah keberapa kali ya kamu naik ke sini ya, pria brewok ya.
Sinyal juga ini nggak nyambung-nyambung. Aduh, si pria brewok. Ya gimana bro? Ya sehat bro. Sehat. Gimana? Ya. Buktikan Nabi Muhammad bukan Tuhan kalian. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Kata siapa? Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah. Iya, kata siapa itu? Itu kata Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan Allah ngomong di dalam sama kamu. Allah ngomong sama kamu. Allah Subhanahu wa taala iya, kata siapa bahwa Allah ngomong begitu, kata siapa? Iya, di dalam Al-Qur'an. Buset deh ini. Dengar loh. Aduh, sudah Google lagi dia sudah. Udah, oke, kita turunkan. Sebentar ya. Kalau main Google kita turunkan saja. Ini kita ajak ngobrol tapi Anda malah lihat-liatin Google. Oke, Nasirudin. Kita kasih naik Nasirudin. Ya, Nasirudin. Halo Nasirudin. Nasirudin, oke. Selamat pagi Nasirudin. Selamat pagi, oke. Pak Nasirudin, apakah Anda seorang Muslim? Saya seorang Muslim. Oke, apakah Anda mendalami agama Islam? Saya kalau istilah untuk menghafal saya tidak hafal. Siapa yang bilang menghafal? Mendalami mereka ini. Memang kalau ngomong sama mereka ini emang anu kita, IQ kita sama mereka ini emang beda-beda gini. Ngomong sama mereka ini kayak ngomong sama Lord Harris. Saya tanya, apakah Anda mendalami agama Islam? Kok Anda jawab saya nggak menghafal Al-Quran ini? Ini Lord Harris ini. Mereka ini Lord Harris semua loh. Kenapa sih IQ orang Islam kok kayak gini gitu? Kenapa gitu? Nanti dulu Cerocos ngomong itu. Bukan, saya tanya kepada Anda, apakah Iya, Anda mendalami agama Islam? Anda jawab, saya tidak menghafal Al-Quran. Tahu Lord Harris kalau diajak ngomong ya kayak gini. Kalau ngomong pengen benar terus kalau ngomong itu. Bukan pengen benar, Pak Nasir. Ya saling dengali kalau ngomong itu. Anda itu saya tanya apa kok jawabnya apa? Pantas saja Anda masih jadi orang Islam. Iya. Sebelum kita mengaji ketuhanan. Yang saya tanya tadi apa Pak Nasarudin? Apakah Anda mendalami agama Islam? Ya, saya apa? Mendalami agama Islam. Oke, gitu jawab. Saya mendalami atau saya tidak mendalami gitu, baru nyambung. Jadi agama Islam itu bukan hanya syariat saja, ada syariat, ada hakikat. Ya, intinya yang Anda taati siapa? Allah apa Muhammad? Ya Allah lah. Mana? Apa yang Anda taati dari Allah apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ditaati apa? memang mereka ini sulit. Yang Anda taati dari Allah itu apa? Lah ya saya ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah yang saya taati. Iya apa? Apa contohnya? Contoh mentaati Allah itu apa? Melaksanakan sholat, perintah Tuhan. Perintah sholat. Sebentar, pelan-pelan. Sholat ya. Sholat. Yang nyuruh sholat siapa? Ya Allah sendiri. Kata siapa? Lihat di Al-Baqarah itu. Iya. Siapa yang ngomong kalau Allah itu merintahkan sholat? Yang ngomong itu siapa? Allah. Langsung. Allah, ngomong langsung. Al-Quran itu apa Allah itu bukan nggak nyambung. Enggak, Al-Quran itu kata siapa? Al-Quran kata siapa? Al-Quran kata siapa? Ya Al-Quran kata Allah. Oh, itu kata siapa? Al-Quran kata Allah itu kata siapa? Jadi setiap Al-Quran kata Allah itu kata siapa? Mari dulu, setiap ya ayyuhalladzina gimana sih ini? Enggak. Al-Quran itu kata Allah itu kata siapa? Ngomong orang ngedak ini susah. Ya
dalam Al-Quran itu. Setiap ya Enggak, ayyuhalladzina yang saya tanya, itu perintah tadi kan Tuhan. Anda bilang bahwasanya Allah bilang suruh sholat, betul? Benar. Nah, yang bilang bahwa Allah bilang suruh sholat itu siapa? Putar balik ngomong itu. Ya Allah lah. Allah sendiri ngomong. Iya. Ngomong di Quran. Lewat Al-Quran. Oh, jadi Allah ada dalam Quran. Masya Allah ya Tuhan. Tuh kan gimana? Bukan. Allah kalau ngomong harusnya ke orang begini loh. Memang IQ mereka ini kan agak rendah teman-teman. Jadi kita paham gini loh. Sebenarnya gini yang saya maksudkan. Semua kata Muhammad betul nggak? Aku tanya dulu sama Adis. Sebentar, semuanya kata Muhammad betul nggak? Boleh nggak aku bertanya? Sebentar, semuanya itu Allah bilang begini, Allah bilang begitu, Allah bilang begini. Itu semua kata Muhammad betul nggak? Itu kan melalui Al-Quran. Itu kan Allah itu Iya, kan kan katanya Muhammad betul nggak? Muhammad. Udah, tidur di bawah. Udah, tidur di bawah. Gitu loh. Nggak nyambung juga kamu ini. Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada One Dream. Ya, silakan One Dream. Nyalakan kamera Anda. One Dream. Oh ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Anda One Dream. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, Muslim. Ya, silakan. Anda barusan datang atau sudah dari tadi? Sudah dari tadi. Oke. Ya. Apa tanggapan Anda? Tadi saya sudah bilang begini. Sebenarnya setelah saya mempelajari agama Islam, semua dalam agama Islam itu cuman katanya Muhammad. Nah, setelah saya selidiki, sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa Allah itu sesungguhnya Muhammad gitu. Sulit bagi saya untuk tidak mengatakan itu. Oke, kamu yakin nggak bahwa Allah itu adalah sebenarnya Muhammad sendiri? Bukan. Oke, sebentar. Ya. Siapa yang menikahkan Muhammad dengan bekas menantunya atau bekas istri anak angkatnya? Itu kan perintah dari Allah. Dari mana kamu tahu kalau itu bukan Muhammad sendiri yang ngarang-ngarang? Lah, Allah itu, ya Tuhan kita itu. Nih, kan kau nggak nyambung gini, sebentar gini. Kamu misalnya punya anak angkat, sudah? Ya. Nah, Ya, sudah. Lalu istrinya anak angkatmu itu, kamu ambil menjadi istrimu. Ya. Terus kamu bilang, sesungguhnya Tuhan memerintahkan saya untuk menikahi kamu. Kamu bilang begitu, oke? Ya. Nah, menurut saya ya, sebenarnya Tuhan yang kamu bilang itu sebenarnya akal-akalanmu itu. Itu akal bulusmu, tahu? Paham? Gini, kalau kamu masih belum paham gini juga, gini. Tahu dukun? Sebentar dulu. Tahu dukun? Tahu dukun? Ya, tahu. Ah, kalau dukun itu begini. Ada bisikan. Bukalah bajumu. Nanti kalau kamu buka baju, kamu masuk kamar. Nah, itu dukun. Nah, sekarang sebentar saya tanya. Menurut kamu, bisikan gaib yang kata dukun itu menurut kamu akal-akalan dia nggak? Ya, beda. Sebentar saya tanya kamu, akal-akalan dia nggak? Iya, kalau dukun akal-akalan dia. Kenapa kamu bisa curiga bahwa itu akal-akalan dia? Ya, karena tidak terbukti. Seperti dukun. Bukan, karena ketahuan bahwa sebenarnya dia itu otaknya itu Dia mengikuti pengen hawa sesuatu, nafsunya. betul?
Iya, benar. Sekarang begini. Ada Quran di situ nggak? Quran? Ada. Ada. Mau kamu ambil? Ya. Silakan, coba ambil. Baca dulu isinya. Kau kan selama ini nggak pernah baca isinya. Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu. Boleh. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka surat Al-Ahzab dulu, buka. Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat ke-50, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahasa Indonesianya saja. Percuma juga kamu ya. Nggak ngerti juga. Gitu loh, buang-buang waktu. Coba baca Indonesianya, yuk. Wahai Nabi, sesungguhnya kami menghalalkan kepadamu istri-istri yang kami Waduh, bacanya jangan gemetaran. Jangan gemetaran, bacanya pelan-pelan, yuk. Waduh. Gemetar. Coba yang Anda maksudkan itu gimana? Enggak, Nabi... coba kamu baca dulu sampai selesai. Coba kamu baca sampai selesai. Coba. Ya, sebentar. Ditaruh dulu HP-nya, Bang. Jangan goyang sana, goyang begini-begini, Bang. Jadi pusing nanti, Bang, kalau begini-begini. Yuk. Coba. Saya bacakan. Wahai Nabi. Itu ayat berapa? 50 apa 51? Ya, ayat 50. Ayat coba dari 50, nanti habis itu ke 51. Coba ayo. Habis itu ke 51. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah nunduk, Bang. Jangan merahnya. Nampak-nampaknya Bang sudah mulai malu jadi orang Islam, baca. Ayo, wahai Nabi. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu, ya, yang telah engkau berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Halal itu ya. Terus. Ya. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Terus. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kehususan bagimu. Khusus bagi Muhammad. Ya. Bukan. Oke, jadi menurut ayat itu perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Gini Mas Adis. Waduh, jangan gini. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad. Maksudnya itu. Jawab, boleh nggak perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad? Boleh. Sekarang saya tanya kamu, yang ngomong begitu sama Muhammad siapa? Jadi ini wahyu Allah. Nah, kenapa kamu tidak mencurigai bahwa sebenarnya itu karang-karangannya Muhammad? Ini kan udah disebutkan keistimewaan. Nabi itu nikah, istrinya 11. Itu baca dulu, perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau, betul? Betul. Itu tanpa mahar. Betul? Iya, terus. Nah, jadi perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya itu maksudnya berhubungan seksual. Ngerti? Kepada Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu.
Saya mau tanya nih sama kamu. Iya. Kalau kamu jadi nabi nih, oke? Kamu ngaku nabi nih, nabi. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya menurut wahyu yang saya terima. Lalu datanglah perempuan-perempuan. Wah, menyerahkan diri kepada kamu. Sekarang, wajar nggak saya mencurigai kalau kamu nabi-nabian? Nggak? Wajar nggak saya mencurigai kamu nabi-nabian? Ya kalau kepada saya wajar. Kenapa? Karena saya tahu ini modus ini orang, ini modus ini. Jadi begini, sebentar dulu. Kenapa? Pertanyaan saya begini, kenapa Allah terkesan seperti sangat sekali mengurusi seksualnya Muhammad? Kenapa? Gini Mas Edis, saya jawab ya. Jadi Mas Edis terus yang ngomong. Silakan. Nabi Muhammad itu kan nabi terakhir, penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Beliau dinikahkan sebanyak 11 istri. Ya. Ada riwayat 12 cerita. Itu karena apa? Menjadi contoh untuk umat-umat seterusnya. Dari 11-12 istri itu mewakilkan semua karakter manusia perempuan setelahnya. Nyambung. Ini dalilnya dari mana? Dalilnya. Itu pendapat para ulama. Oh, pendapat para ulama. Iya. Oke, jadi menurut Anda Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam? Al-Quran itu tulisan Mas Edis yang bisa menjelaskan. Pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak bilang Al-Quran bukan tulisan. Ini susah ngomong sama orang Islam, memang susah loh. Yang saya tanya, kenapa Al-Quran tidak berguna bagimu untuk menjelaskan agama Islam? Ya berguna. Oke, kenapa tadi nggak kamu pakai Al-Quran untuk menjelaskan? Yang menjelaskannya yang punya akal, ulama. Oh, berarti Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan? Ya berguna untuk menjelaskan semua tadi sesuatu. yang barusan kamu gunakan untuk menjelaskan apa? Perantara orang yang mempunyai akal. Yang barusan tadi kamu gunakan untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 50. Buset. Yang tadi, yang mana? Makanya teman-teman jangan terlalu serius kalau ngobrol sama mereka. Yang Al-Ahzab 50 itu ayat yang saya kesannya memperdulikan urusan itunya Muhammad. Lagi googling dia. Oke lah, kamu googling dulu dah. Capek saya ngomong sama mereka. Aduh, teman-teman. Kalau mau serius pun kayak seperti itu, teman-teman. Mau serius pun jadi gitu kan? Iya kan? Kita mau serius. Tapi orangnya nggak nyambung. Aduh. Oke, Fajar Nur Mutaqin. Ya, silakan. Fajar Nur Mutaqin. Selamat pagi menjelang siang, Fajar Nur Mustaqin. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi. Ya, silakan. Silakan Bang. Jangan naik asam lambung, Bang. Kayak siapa kemarin naik asam lambungnya? Si Rijal. Ya, Fajar Nur, Anda seorang Muslim? Ya, Muslim Bang. Oke. Bener nggak kalau bener nggak kalau bener Ahzab 50. Oke, Al-Ahzab 50. Dibacakan Bang ya. Nih, bacakan. Wahai Nabi,
Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba-hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau, sebagai pengkhususan bagimu, bukan bagi untuk semua orang mukmin. Sudah? Udah. Nah, kalau Anda baca seperti ini, Anda dapat pahala. Iya, dapat pahala kalau Dapat baca Quran, Bang. pahala. Urusannya ini sama kamu apa ayat ini? Kenapa Urusannya? kenapa ketika kamu membacakan bahwa Nabi itu perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan ini boleh, perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Nabi boleh. Kenapa kalau kamu baca begitu terus kamu dapat pahala? Urusannya sama kamu apa itu? Ya, namanya Quran kan isinya tentang pembelajaran, Bang, gitu. Perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad kalau Muhammad mau, betul? Betul? Iya. Nah, Cuma kan hubungannya sama kamu apa itu? ya hubungannya kan namanya Al-Quran, namanya untuk dipelajari. Orang belajar kan pasti dapat pahala begitu. Bukan hubungannya dengan, kasih contoh Bang ya nih, mereka kalau nggak kasih contoh nggak bisa. Aduh agak sulit Bang, makanya kuning Bang, bentur-benturin kepala. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya.
Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.